Meisya Siregar, artis berusia 42 tahun yang menikah dengan Baby Romero sejak 2004 dan dikaruniai 3 anak ini 24 Juli lalu baru menyelesaikan ibadah haji yang ia daftarkan sejak 2021 dan dikabarkan harus menunggu 5-7 tahun lagi. Namun mereka bisa berangkat lebih cepat karena menggunakan visa Furoda yang baru jadi sehari sebelum keberangkatan. Juara 3 gadis sampul tahun 1993 ini mengaku perjalanan hajinya lancar dan keinginannya terkabul seperti berdoa di depan Hajar Aswad, keliling kota dan mendapat kamar dengan pemandangan Masjidil Haram walaupun ibadahnya sempat terhambat karena haid selama 10 hari. 31 Juli lalu, Meisya menulis komentar di postingan Mima Syafa, anak Mona Ratuliu yang mengaku sempat depresi dengan mengatakan bahwa ia selalu mendoakan Mima di depan Ka'bah. Seperti apa perjalanan haji Meisya Siregar dan Baby Romero? Dan benarkah sejak pulang haji mereka makin mesra dan romantis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Meisya dan juga Baby dan Bambang. Nih update dari Meisya dan Baby adalah kemarin alhamdulillah ya baru pulang menjalankan ibadah haji gitu. Padahal itu dadakan banget. Maksudnya kalian tuh berencana tuh berencana udah lama sebenarnya pengen daftar tuh 2021 pas pandemi, tapi itu ONH plus which is nunggunya 5-7 tahun sebetulnya gitu. Iya 2022 terus kita ditawarin Furoda, ya alhamdulillah rezekinya ada, dimudahkan Allah, ya udah berangkat. Dan itu benar-benar kalian nggak nyangka bahwa nggak nyangka karena visa Furoda itu kan last minute keluar. Kamu dapetnya keluar 1 hari sebelum besok berangkat malam baru packing. Karena takut mau packing lama-lama tahu dia nggak keluar karena banyak banget yang nggak keluar. Iya kayak gitu kan. Tapi kamu udah sempat di karantina dulu baru keluar atau dari rumah udah keluar baru karantina? Nggak ada karantina sama sekali. Haji tahun ini nggak ada karantina kecuali reguler kali ya. Nggak tahu, setahu aku sih nggak ada. Ya biasanya dikumpulin dulu di mana? Oh enggak itu reguler. Yang di asrama haji. Tapi ya. vaksin apa udah komplit? Udah dong. Itu harus dari awal, medical check up udah dari awal. Tuh kamu kebayang nggak sih ada orang yang kayaknya udah mau berangkat nggak jadi, kalian malah nggak nyangka malah berangkat? Iya. Apa gitu? Kepikiran nggak sih ini mungkin karena ini atau karena ya haji itu panggilan lah tandanya. Artinya kita diundang gitu. Jadi aku selalu bilang sama istriku pada waktu itu dia panik juga ya. Dia bilang sayang udahlah pokoknya haji itu menurut aku ya itu undangan. Kalau memang kita diundang ya pasti kita datang. Kita diundang ke tanah. Harus pasrah gitu loh. Karena Allah yang atur, yang namanya juga tamu Allah kita kan. Jadi ngapain juga kita yang maksa-maksa gitu kan. Orang kalau Allahnya nggak mau ya mau kayak gimana juga. Iya. Benar-benar. Sejak kalian mendaftar sampai ya itu apa yang kalian lakukan sih? Kan biasanya tuh kalau kita udah niat udah daftar itu sudah dimulai persiapan. Iya, diuji niatnya gitu. Oh, diuji niat. Oh iyalah pasti. Jadi gini, awal mula tuh yang semangat haji aku. Baby tuh bilang ya udah daftar aja dulu. Nanti kita berangkat ya. Ya udahlah kamu daftar aja. Jadi nggak ada sinyal-sinyal gimana gitu ya dari Baby yang kepengen tahu-tahu 2022 kita di follow up sama travel ada Furoda dan officially Arab sudah membuka untuk haji. Aku cerita sama dia, tiba-tiba kebalik. Situasinya dia yang semangat tahun ini aku mau haji, pokoknya kita harus tahun ini. Hah, kenapa bisa begitu Pak? Ya nggak tahu. Nggak tahu nih feeling aja. Ya kesambat Allah lah bagus. Jadi rasa aja. Ya enggak, maksudnya apa ya? Kan udah ngelewatin banyak ya karena rencana. Ya artinya gini, kalau dulu itu aku orang yang sangat punya rencana untuk ke depan gitu. Nah begitu ada saatnya tiba-tiba memang manusia itu ditunjukkan sama aku langsung bahwa kita tuh nggak bisa merencanakan sesuatu gitu loh. Di depan itu bisa berubah kapan aja. Contohnya kayak pandemi kemarin kan. Nah begitulah lewat pandemi sedikit ada kesempatan ini istriku bilang aku pikir ya ini saatnya gitu loh. Karena ya udah saatnya itu kita sekarang di umur segini nih kita udah bisa lebih pasrah, ikhlas gitu loh sama Allah ya, apa yang Allah rencanakan ke depan gitu loh. Prioritasnya jadi berubah. Akhirnya prioritas Baby berubah, akhirnya harus haji deh kita prioritas. Berarti ada kejadian yang berasa banget. Kamu berencana apa sebelum akhirnya kena pandemi dan itu sama sekali nggak jadi? Enggak ada rencana apa-apa, cuman berpikir aku aja. itu dari dulu memang orangnya tuh punya target gitu loh. Ada 1 tahun, 2 tahun ke depan itu apa. seperti apa. Nah ternyata pandemi banyak dong, ya kan? salah satunya adalah pandemi gitu. Nah itu kan jadi berubah lagi. Jadi aku pikir udahlah apa ya,
selama ini aku cuman berdoa gitu, nggak pernah ngikutin apa yang Allah mau gitu loh. Nah saat ini mungkin ya waktunya kita untuk beribadah. Iya, menjalankan. kita semuanya kita kasih ke Allah lah, kita ikutin gitu loh. Oke. Dan ada di sana juga ada banyak hal yang gak terbayangkan bisa kalian dapatkan gitu ya. Ini ada kompilasinya ketika mereka menunaikan ibadah haji. Apa banyak yang masih teringat yang nggak disangka-sangka itu kan kadang suka terjadi gitu di sana. Apa? Aduh, semuanya sih sebenarnya masih keinget-inget ya Beb ya. Sampai detik ini tuh semuanya masih kebayang gitu kan, karena semuanya ngebekas, semuanya berkesan. Dan apa ya, yang paling diinget sih salah satunya mungkin dari sekian banyak ya. Kalau buat aku momen yang paling nggak bisa dilupain tuh di Arafah dan juga di Madinah. Arafah tuh pengalaman pertama kita berdoa outdoor. Kebayang nggak sih, Kaven? Kita kan nggak pernah berdoa di outdoor ya. Ini berdoa di outdoor menghadap langit senja. Terus kita berdoa minta ampun. Sementara kita biasa sholat kan private di dalam ruangan sendiri, baru husuk, baru bisa nangis. Tapi ini benar-benar kita gabung sama semua orang yang nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada apa, segala kita nyatu semua di Arafah itu. Dan itu berasa banget jarak kita sama Allah tuh nggak berjarak. Jadi benar-benar berasa banget kehadiran. Kusuk banget, Masya Allah. Yang kedua adalah di Madinah, karena di situ surat cinta aku. Di Madinah dari hari pertama sampai hampir hari terakhir aku menstruasi. Surat cinta kamu bilang? Surat cinta dari Allah. Kenapa kamu menamakan surat cinta? Iya, kenapa ya? Mungkin karena aku terlalu sombong kali ya. Sebagai manusia merasa yakin bisa melakukan ibadah pol-polan, merasa yakin bisa maksimal, apa yang aku planningin di kepala tuh semuanya bisa berjalan. Tapi ternyata ya itu surat cinta dari Allah nih, 11 hari gua kasih. Kalau di Pelataran Nabawi aja. Biasanya cuma 7 hari, ini 11 hari. Emang tanggalnya? Enggak, emang jebol. Aku udah minum obat segala macam, memang jebol. Itu ya kamu. Kalau baby, apa? Ada kejadian apa ya? Banyak ya? Banyak. Nggak cukup kayaknya acara lu. Satu aja yang diingat ya, satu aja. Satu aja? Iya. Kalau satu yang paling cepat diceritain ya, paling bisa lama di Raudoh waktu itu. Yang kita tuh sebelum masuk Raudoh itu Antri. Ya kalau ngantri sih ceritanya lah udah pasti. Padat. Dan meskipun pakai tas pun sekarang kan juga tetap ngantri gitu. Nah, cuman kita dibatasin tuh 10 sampai 15 menit. Nah, jadi pada saat pertama kali itu jalan ke situ aku udah mikir, waduh, ini doanya udah banyak, cuman 10 menit ya udahlah, bayangin sholat sunat di Raudoh, berdoa pada saat sujud selesai diusir kita. Ya kan, tapi ternyata begitu selesai sholat kok nggak diusir-usir gitu. Selesai sholat sunat. Nah, selesai sholat sunat nggak diusir-usir, terus tiba-tiba ada Askar kok niatin senyum-senyum gitu, terus dia nyamperin yang nganterin kita gitu loh. Dia bilang bisik-bisik, terus yang nyamperin mau nggak sholat asar. Akhirnya baby sholat bisa asar di Raudoh. 1,5 jam di Raudoh kenyang. Ya jadi aku pikir, waduh ini malah kurang doanya. Aku minta doa lagi sama dia, kayak kekurangan nih. Kenapa aku 1,5 jam di sini? Kalau gitu aku titipin. Kita ada banyak cerita lagi yang mau kita tanya ke bintang tamu kita untuk di-share semuanya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumah.